Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan semoga puasanya lancar, semoga puasanya menjadi lebih barokah. Dan baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 71. Ududuh, kesayangan Aunty kenapa nangis? Cynthia menerobos masuk begitu saja dan menghampiri si kembar yang menangis. Lo kesini sama Mas Syafiq kan? Ayo keluar. Alika menarik Cynthia yang akan duduk di ranjang. Gimana caranya gue kesini sama laki lo? Orang lo sendiri yang bilang gak boleh kasih tahu siapa-siapa. Gue panik tahu gak? Lo tiba-tiba kirim voice note sambil nangis, seru Cynthia. Alika mengerutkan dahinya. Masa sih? Sekarang tutup pintu, terus lo tenangis. Nih si twins, nanti gue cerita, ujar Cynthia. Alika menurutinya, menutup pintu dan menenangkan Safa dan Hana yang menangis karena kaget. Setelah ditepuk-tepuk, mereka kembali tertidur dengan nyenyak. Alika mengajak Cynthia untuk bicara di balkon hotel itu agar tidak mengganggu tidur si bayi. Cynthia mengeluarkan ponselnya untuk memperlihatkan pesan masuk dari Alika. Perempuan itu mengirimnya, tapi ia juga yang lupa. Cynthia juga mengatakan jika tadi Syafiq datang ke rumahnya untuk menanyakan keberadaan Alika. Cynthia telat membuka pesan itu. Baru beberapa menit ia membacanya sebelum Syafiq datang. Cynthia begitu sibuk hingga sengaja tidak mengaktifkan ponselnya. Tapi ia langsung datang saat membaca pesan dari Alika karena ia begitu cemas. Alika, lo gak bilang apa-apa kan? Selidik Alika. Enggak, gue tahu lo lagi pengen tenangin diri. Alika menghela nafas berat. Lo bisa kan temenin gue di sini? Jelas, gue gak mungkin biarin lo sendirian urusin 2 bayi sekaligus. Emang lo sanggup? Alika menggelengkan kepalanya. Sebagai jawaban, perempuan itu nekat pergi dari rumah menggunakan taksi online langsung menuju hotel di ibu kota. Beruntung karena Safa dan Hana tidak rewel. Jadi dari siang sampai malam, Alika tidak terlalu kerepotan mengurus keduanya. Tapi menurut gue nih ya, lo juga harus bilang sama laki lo atau Tante Rita kalau lo baik-baik aja. Mereka pasti cemas. Gak mungkin kak. Gue aja gak tega lihat wajah panik mereka tadi pas datang ke rumah, papar Cynthia. Lo aja deh yang bilang, ujar Alika. Kok gue? Yang punya masalah itu lo. Kenapa gue ribet? Ogah. Ya udah, kalau gak mau gak maksa. Cynthia memutar bola matanya malas. Ia diam-diam mengirimkan lokasi hotel pada Bu Rita. Tapi ia sudah mewanti-wanti untuk tidak datang dulu. Tante tenang aja. Alika sama anak-anaknya aman kok. Cynthia ikut jagain di sini kok. Saat Alika ke kamar mandi, Cynthia diam-diam memotret Safa dan Hana yang untuk dikirimkan pada Bu Rita. Alhamdulillah kalau mereka baik-baik saja. Tolong jaga mereka ya Sin, balas Bu Rita. Iya tante, nanti kalau Alika udah lebih tenang Cynthia kabarin. Syafiq belum sepenuhnya lega karena tidak melihat anak-anaknya secara langsung. Tapi setidaknya ia tahu Alika di tempat yang aman bersama Cynthia. Syafiq langsung pergi ke alamat yang dikirimkan oleh Cynthia, tapi tidak langsung menemui Alika. Ia memesan kamar yang berdekatan dengan kamar sang istri. Ia hanya berjaga-jaga, takut terjadi apa-apa. Jika ia berada di rumah Bu Rita, jaraknya lumayan jauh ke hotel ini. Kesalahpahaman ini harus segera beres, gumam Syafiq. Lelaki itu hanya merebahkan tubuhnya yang terasa pegal. Bagaimana tidak, dari sore sampai larut malam, ia pergi ke sana kemari untuk mencari keberadaan sang istri. Perutnya yang keroncongan, hanya dibiarkan begitu saja. Tidak tahu jika orang yang dicemaskannya bahkan sudah berkali-kali makan. Alika memang seperti itu jika sedang kesal. Bukan mogok makan, melainkan banyak makan.
"Kapan lo mau pulang?" tanya Cynthia. Gue gue kabur baru sehari kok, sahutnya sambil menikmati sarapan. Ia tidak tahu jika sebenarnya Syafiq yang membelikannya itu tentu lewat Cynthia. Gadis itu mengirimkan pesan pada Syafiq dan mengatakan jika Alika ingin sarapan. Alika berpikir jika Cynthia membeli online, padahal Syafiq yang membelikan itu. Syafiq akan membiarkan dulu perut Alika terisi, sebelum nanti ia akan bicara pada perempuan itu. "Lo harusnya jangan kayak anak kecil gini main kabur-kaburan." "Gue emang anak kecil, umur gue masih belasan kok." "Belasan tambah satu lagi jadi 20. Lo kalau kekanak-kanakan gini terus gimana kalau laki lo kabur sama cewek lain? Lo gak mikir ke situ apa?" Gerakan tangan Alika terhenti. Ia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Selalu bersikap sesukanya tanpa memikirkan apakah Syafiq nyaman atau tidak dengan tingkah Alika. Meskipun kabur dan merasa sudah dibuat kecewa seperti ini, tapi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk berpisah dengan Syafiq. "Gak mungkin Mas Syafiq kayak gitu," sangkal Alika meski hatinya mulai gundah. "Dengar ya, sebaik-baiknya cowok kalau gak pernah dihargai pasti pergi juga. Mau lo kayak gitu?" Cynthia sengaja menakut-nakuti Alika karena perempuan itu terlalu keras kepala. "Iya enggak lah, meskipun gue kecewa, tapi gue tetap cinta sama laki gue," gumam Alika. Selesai sarapan dan menyusui kedua anaknya, Alika langsung mandi. Ia beruntung karena Cynthia bersedia menemani. Jika tidak, pasti akan repot sendiri. Astagfirullah. Alika terlonjak kaget melihat sosok Syafiq yang kini sudah ada di hadapannya. Ia melirik ke arah ranjang dan tidak mendapati Safa dan Hana di sana. Alika menggelengkan kepalanya sambil menepuk-nepuk pipi karena berpikir ini hanya halusinasi. "Gue pasti ngelamun. Si kembar mungkin dibawa jalan-jalan sama Cynthia," gumamnya lalu berjalan begitu saja menuju koper untuk mengambil pakaian ganti. "Sekarang kamu masih merasa kalau ini halusinasi?" tanya Syafiq dengan tangan yang melingkar di perut Alika. Tubuh Alika langsung menegang. Ia bahkan bisa merasakan deru nafas yang menyapu leher saat dagu Syafiq menempel di bahunya. "Mas?" "Iya." Alika langsung membalikkan tubuhnya. Sorot matanya berubah jadi tajam menatap tidak suka pada suaminya. "Tahu dari siapa aku di sini?" tanya Alika. "Masalah itu gak penting. Yang penting sekarang itu kita selesaikan kesalahpahaman ini dulu." "Salah paham apanya? Jelas-jelas selama ini kamu bohongin aku." Syafiq tersenyum. Ia menarik lembut tangan Alika dan membawanya duduk di ranjang. Dengan menggenggam tangan Alika, Syafiq menceritakan semuanya secara detail. Meskipun tahu semua ini kesalahan Burita, tapi Syafiq sama sekali tidak marah. Mungkin ia hanya sedikit kecewa. Tentu dirinya yang sudah bertanya dari awal soal persetujuan Alika saat tahu statusnya. Dan saat itu, Burita dengan lantangnya mengatakan jika Alika tidak masalah dengan status masa lalu Syafiq. Padahal Burita sama sekali tidak menceritakan apapun soal itu pada anak bungsunya. Menginginkan kebaikan untuk anaknya memang benar, tapi jika dibumbui dengan kebohongan, itu yang salah. Seharusnya Burita jujur karena memang kalau jodohnya, status tidak akan menjadi penghalang. Mengerti sekarang? Semua ini hanya salah paham. Soal Mas yang gak pernah cerita masa lalu itu, memang gak mau mengungkit yang sudah lalu karena akan mengganggu hubungan kita. Jelas Syafiq. Nah, selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga puasa teman-teman diberi kelancaran. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.